Lalu sahabat berhenti dari kesibukan sejenak, kemudian meluangkan waktu melihat keindahan alam. Saya menemukan air terjun atau Curug Cikarim ini betul-betul menakjubkan. Bukan hanya indah, bukan hanya membawa kesegaran, tetapi lokasinya yang gampang dijangkau dan juga alamnya, suasana sejuk dan dingin, dan juga hati yang begitu tentram dan nyaman ketika melihat semua yang begitu indah yang dikerjakan oleh yang mengatur hidup ini. Jika alam begitu indah, apalagi hidup kita yang sederhana, pasti Tuhan atur dan rencanakan dengan indah. Karena itu percayalah bahwa langkah-langkah hidup kita ada di tangan Sang Pencipta yang penuh kasih dan cinta, yang merencanakan terbaik untuk kita. Semangat sahabat. Halo, apa kabarnya sahabat? Tentu kita semua berharap semakin sehat dan berbahagia. Sebab bahagia adalah keputusan kita sendiri. Bahagia mengalir dari dalam meluap keluar. Ingat segala sesuatu ada waktunya. Saya yakin dan berharap para sahabat makin bisa mengatur waktu. Kapan harus bekerja, kapan harus merencanakan, kapan harus bertindak, dan kapan melakukan evaluasi. Dan yang tidak kalah penting adalah waktu untuk rehat. Yes, perjalanan rehat Luah kali ini sungguh sangat istimewa. Hal ini karena anak sulung kami, Eunike, sedang liburan bersama sahabat dekatnya, Quentin Daniel. Mereka pulang mengunjungi kami. Kehadiran mereka sungguh sangat spesial dan membuat kami semua berbahagia. Setelah mereka istirahat dari jet lag karena penerbangan yang panjang, kami semua, yaitu saya, istri saya, Eunike, Quentin, serta Dea, anak kami yang kedua, fellowship bersama, makan malam dan saling bertukar hadiah dan kado. Kami bersukacita, bercerita pengalaman-pengalaman yang kami alami, suka dan duka dalam tawa bersama. Dia ingin sekali ikut perjalanan rehat Luah kali ini. Namun sayangnya dia tidak bisa bergabung karena tugas akhir tahun kantornya yang membutuhkan kehadirannya. Lucuan mana ini sama ini? Sahabat perjalanan rehat Luah kali ini, saya beri judul Tour de Java. Kami berangkat berempat. Saya, istri saya Arina Sari, Eunike, dan Quentin berangkat pada tanggal 26 Desember pagi. Kami berangkat menggunakan mobil Serena. Saya dan istri saya bergantian mengendarai kendaraan tersebut. Perjalanan pagi ini begitu menyenangkan. Kami langsung menuju Yogyakarta. Selain nyaman, kami juga menikmati cerita-cerita, canda, baik dalam segala situasi. Kami percaya kebahagiaan, sukacita mengalir di antara kami. Menikmati setiap momen dalam perjalanan, bercerita, berbagi dalam berbagai sudut pandang dan latar belakang. Tanpa terasa kami tiba di Yogyakarta dan kami langsung menuju hotel tempat kami menginap yang sudah dipesan oleh Eunike. Malam itu kami makan malam di hotel sambil bersyukur dan menikmati suasana malam hari di kota Yogyakarta. Sahabat, kesadaran kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, bukan lagi hamba tetapi anak, bukan hanya seorang yang bekerja tapi juga ahli waris. Ini adalah kesadaran yang diperlukan ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Sadar diri kita anak raja, anak Allah, seperti juga yang lainnya, dan kita semua akan diperlengkapi dengan banyak hal yang luar biasa seperti dikatakan Mazmur 8. Segala kemuliaan itu sudah menjadi satu dengan kita, bahkan segala apa yang ada di dunia ini diserahkan kepada kita untuk dikuasai dan digunakan untuk membangun kehidupan. Tetap semangat sahabat. Bangun pagi hari tanggal 27 Desember, kami menikmati suasana hotel dengan sarapan pagi,
Selanjutnya kami mengunjungi Istana Yogyakarta, lihat gedung, berbagai properti dan sarana yang pernah dipakai oleh kerajaan. Delapan, maksudnya keraton bagian depan salah satu keraton yang lantai ini juga bintang 8 dari Belanda. Nah kalau yang asli atap dari bambu ini dulu. Kereta kencana dan segala peninggalan serta warisan sejarah yang begitu indah dan terawat. Kami juga merasakan keramahan guide wisata yang disediakan. Quentin menikmati setiap detail dan apa yang dilihatnya, termasuk juga pembuatan batik dan lukisan yang sangat indah. Bahkan Quentin memesan beberapa lukisan untuk dibawa pulang ke negaranya. Lagi pakai serbu emas. Iya, kalau kena cahaya. Kilap itu ya. Dan apabila kotor, If it's dirty, nanti dicuci pakai segala macam deterjen tidak apa. you can wash. Sorenya kami meluncur ke Magelang untuk mendekat ke Candi Borobudur. Istirahat di Magelang sambil menikmati kota Magelang yang begitu menakjubkan. Jadi ceritanya kita pesan makanan dari Gojek, terus kita sulap menjadi ini mau lagi siapin soto. seru. Kami juga menyewa WW Safari untuk berkeliling mengunjungi beberapa tempat bersejarah dan juga UKM-UKM yang disediakan yang dibangun oleh pemerintah. Lagi nanam jagung. Langsung perkampung nggak ya? Itu bersama rombongan. Kayak pas warnanya podo ya. Warnanya ya pas oranye. Tapi nggak terlalu dingin ya Pak. Iya, tidak terlalu dingin. Kena foto terus emang enak. Oke Bapak, dadah Bapak. Oke. Candi-candi di sekitar Borobudur juga memberikan suasana lain. Selain keindahan, keunikan, dan pelajaran yang begitu berharga yang kami berempat bisa pelajari. Kami juga menikmati makan siang yang diantar bersama-sama dengan orang-orang yang sedang wisata. Sungguh-sungguh pengalaman yang sangat berharga. Lagi-lagi Quentin sangat menikmati menu apapun, termasuk nasi dan sambal. Sesudah makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke Wonosobo. Kami menikmati perjalanan ke Wonosobo, jalan yang berliku-liku, suasana yang sejuk, dan juga semuanya berlangsung sesuai skenario dan jadwal yang kami rencanakan. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kami harus sampai tempat kami menginap. Kejadian menarik terjadi ketika kami ada di depan villa. Villa yang kami booking ternyata scam. Tempatnya ada, tetapi tidak ada seorang pun yang standby. Padahal hari itu sudah mulai senja. Akhirnya kami terpaksa mencari hotel yang lain di kota Wonosobo. Hampir semua hotel sudah terisi penuh. Maklum, hari itu lagi peak season liburan. Namun pertolongan Tuhan datang pada kami. Kami mendapatkan kamar di Hotel Krishna di Wonosobo. Kami bersyukur. Namun kejadian yang sangat menyejukkan terjadi ketika kami tiba di lobi hotel. Kami bertemu dengan dua sahabat kami yang
menjadi sahabat rekan sepelayanan ketika kami di mahasiswa, yaitu keluarga Silvanus Amir dan keluarga Wahyu yang berasal dari Malang. Di bumi ini tidak ada yang kebetulan, tiba-tiba pas jalan ke Wonosobo ketemu sama Pak Amir. Ini gimana pendapatnya Pak Amir pertemuan kita hari ini? Ini segala sesuatu Tuhan yang mengatur, Tuhan terlibat, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Demikian juga mempersatukan sahabat sejati dari Jakarta sampai di Malang, ketemu di sebuah titik yang tidak disengaja tapi itu terjadi. Itulah keajaiban. Pesan untuk kawan-kawan Tali Takum gimana? Untuk teman-teman Tali Takum, selama kita bisa bersama-sama, kita harus wujudkan itu, karena untuk bersama-sama itu sebuah perjuangan, bukan mengalir begitu saja, tetapi sebuah rencana, sebuah perjuangan. Kalau tidak direncana itu anugerah. Tali Takum 10 tetap oke. Yes, tidak ada kebetulan, jangan takut. Tahun depan Tuhan menyertai kita senantiasa. Immanuel, ya, bless you. 2023 kita bisa ketemu lagi, berkumpul lagi dengan sehat dan berkat melimpah. Amin. Mas Wahyu? Tahun 2003 saatnya kita menikmati kumpul sama teman-teman lembaga ini lagi. Mana gimana tahun 2003? Tetap sehat, tetap semangat menjalani hidup dengan berkat dari Tuhan. Amin. Samir? Biarpun masa sulit 2023 tetap bekerja itu lagi Immanuel, Tuhan menyertai, itu akan terbukti, itu harapan dan saya akan buktikan. Segala kesedihan dan kekecewaan kami karena Kamal yang tidak ada di villa yang sudah kami booking digantikan sukacita. Kami bersyukur karena apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Esoknya kami meluncur ke Dieng. Kami menyewa sebuah rumah singgah karena semua hotel dan penginapan telah penuh. Udara yang dingin dan angin kencang menyergap menyambut kami. Disusul hujan dan kabut membuat sensasi yang tiada duanya. Kami mengunjungi setiap wisata seperti Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan lain-lain. Kami sungguh-sungguh menikmati suasana yang baru, dingin, sejuk, dan kami ada di villa. Istri saya menyempatkan memasak makanan yang luar biasa enak, seperti biasa makanan-makanan khas yang dari istri saya. Meskipun kami kadang-kadang juga harus menikmati makanan di tempat wisata atau di daerah di dekat kami menginap. Wow, angin bertiup sangat kencang. Wow, kita hanya perlu membuka mata untuk melihat ciptaan Tuhan yang keren. Lihat tuh, Pidano. Wow, Pidano ya. Wow. Pagi kami lagi jalan-jalan ke tur zona 3 ya, ini dengan Pak siapa nih Pak? Imam. Pak Imam. Iya. Oh, Pak Imam sudah lama Pak bawa kendaraan gini? Saya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Orang-orang seneng nggak naik kayak gini Ya, biasanya? kebanyakan seneng semua. Oh, oke. Ya itu yang di belakang. Yuk. Kasih salam Kak Ika. Ya kita menikmati perjalanan, menikmati dingin, menikmati Dieng, menikmati dengan hati yang gembira. Yuk semangat, yuk. Dengan mengendarai jeep, kami berempat menikmati wisata yang disebut wisata zona 3. Di antar Mas Imam yang menjadi driver, kami menyusuri medan yang sangat ekstrim, mengunjungi desa tertinggi di Indonesia, air terjun, kebun teh, danau wisata tertinggi di Dieng, dan berbagai tempat yang sungguh menakjubkan. Kesegaran tubuh, jiwa, dan spiritual kami begitu terasa. Bersama kami mensyukuri kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Keindahan alam yang memunculkan ucapan syukur, tangan Tuhan yang mengkreasi semua,
adalah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kami sungguh menikmati setiap momen. Kami berbahagia, kami bersukacita, tubuh jiwa roh kami disegarkan dan dipulihkan kembali. Asik ya? Sahabat, kebun teh yang menghasilkan teh yang kita minum memberikan aroma dan kesegaran, ternyata kebunnya juga memberikan kesejukan dan kenyamanan, sehingga kalau kita di sini betul-betul rasanya kesegaran itu begitu nyata. Tidak ada polusi, yang ada adalah kesejukan, kesegaran paru-paru yang selama ini dipenuhi dengan polusi, ini bisa di clean up, ya, dibersihkan, sehingga mengalami kesegaran di bagian tubuh kita yang paling penting itu paru-paru. Karena itu jangan sampai kita lupa untuk rehat, untuk membersihkan paru-paru, menghirup udara segar, melepaskan dan terus menikmati hidup dan kembali menghadapi kesulitan dan persoalan dengan semangat baru. Sahabat, air terjun atau Curug Cikarim di daerah wisata Dieng ini menawarkan keindahan alam yang begitu luar biasa, menakjubkan. Jaraknya yang dekat dengan jalan sehingga kita tidak perlu jauh-jauh melihatnya. Kemudian suasana dan hawa yang begitu dingin dan sejuk, sehingga kita bisa mengalami apa yang disebut dengan rehat dulu, yang bukan hanya tubuh tapi jiwa dan juga roh kita mengalami pembaharuan dan penyegaran. Karena itu menikmati air terjun Cikarim di daerah wisata Dieng ini benar-benar memulihkan jiwa yang lebih lesu dan hati yang lemah, mungkin fisik yang capek, menjadi penuh kegairahan dan kesegaran. Karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya begitu. Sungguh Tuhan itu baik. Akhirnya pada hari Sabtu 31 Desember 2022, kami kembali pulang ke Cikarang. Kami menikmati sukacita selama kami melakukan perjalanan Tour de Java. Perjalanan pulang juga begitu lancar, melewati daerah yang sangat berkabut. Kami melalui Kaliurang hingga menuju Pekalongan. Kami tiba kembali sore hari. Kami lanjutkan dengan mengucap syukur dan merayakan malam tahun baru bersama dengan menu yang disiapkan oleh keluarga kami. Dengan sederhana tapi penuh ucapan syukur, kami mengakhiri tahun 2022 bersama keluarga, sahabat dekat, Quentin, teman Dea, dan juga beberapa saudara dekat. Tuhan, Kau baik bagi kami, teramat baik. Kiranya segala kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu menuntun kami memasuki tahun 2023. Tangan Tuhan yang kuat, kasih karunia dan kebaikan senantiasa menyertai kami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan juga menyertai sahabat-sahabat sekalian dimanapun dan kapanpun ada. Sampai bertemu dalam Rehat Dulu selanjutnya. Yes.